Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa anzalal Qur'an hudalin nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang kita muliakan Bapak Pimpinan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim. Semoga keluarga Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan. Orang punya harta tidak berkah, maka Qarun menjadi contohnya. Berkah adalah pemanis hidup kita. Orang punya jabatan tak punya berkah, maka Fir'aun contohnya. Maka dalam kehidupan kita ini, yang perlu kita rasakan dan kita jalani adalah apapun yang kita lakukan selama itu diberkahi oleh Allah. Pegang, raih, dan peganglah erat-erat. Karena sesungguhnya berkah itu, kalau dia sudah tercabut dari diri kita, belum tentu Allah izinkan dia datang kembali. Kemudian yang kita muliakan, Rektor dalam hal ini diwakili Wakil Rektor 2, Bapak Doktor kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh BKM Masjid Taqwa dan Bapak Ibu jamaah secara umum yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Sepintas saya perhatikan ketika wajah saya menoleh sebelah kanan, saya terkejut. Ada mahasiswa yang badannya masih kecil-kecil ya. Ternyata rupanya ini adik-adik kita ya, subhanallah. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, di dalam Al-Quran, di dalam surah Hud itu adalah surah ke-11 ayat 23. Ada ayat innal ladzina amanu wa amilus salihati wa ulaika ashabul jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa akhbatu ila rabbihim, dan orang-orang yang merendahkan dirinya kepada Allah, mereka itulah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya, hum fiha khalidun. Kita akan coba urai ayat ini dalam dimensi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tarik bagaimana seharusnya kita berkorban dalam setiap momen apapun. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, lafaz innal ladzina amanu wa amilus salihati dan wa akhbatu ila rabbihim, ini adalah lafaz komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasakan keimanan kepada Allah, dia harus buktikan secara lahiriah dia layak menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu, bagaimana cara kita merasakan kita sedang dipilih oleh Allah? Setiap gerak kita dalam melakukan kebaikan, Allah buka jalan itu. Ada yang komplain enggak? Oh, enggak kedengaran. Dengar, Bu? Enggak dengar? Oh, tadi enggak? Oh, ini baru ya. Saya kelihatan? Oke. Terima kasih. Jadi kita ulangi lagi ya. Baik Bapak Ibu, kita ulangi balik. Walladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim wa ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka yang merendahkan dirinya kepada Tuhannya,
mereka itulah penghuni syurga dan mereka kekal selama-lamanya. Ayat ini akan kita urai, mudah-mudahan dari uraian ini Allah berikan berkah dalam perjalanan hidup kita dalam mengarungi bahtera dunia ini. Ibu dan bapak yang saya muliakan, ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ati Al-Buhairi, Tafsirul Ladzi Ya Ayyuhalladzina Amanu. Pada saat itu ada dialog, seorang sahabat bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, berikan sesuatu yang terbaik kepadaku tentang Al-Quran." Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, apabila engkau mendengar orang membaca Quran yang diawali dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu, maka siapkanlah telingamu, karena biasanya ayat itu menyuruh engkau untuk melakukan sesuatu dan melarang engkau untuk melakukan sesuatu. Maka ayat yang terdapat dalam surah Hud tadi, surah yang ke-11 ayat 23, menyuruh kita untuk beramal soleh dan menyuruh kita untuk wa akhbatu ila rabbihim. Bagaimana bentuk amalan salih itu? Amalan salih itu adalah manifestasi kita, manifestasi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salih itu berhubungan interaksi kita dengan orang lain, baik dalam bentuk muamalah atau dalam bentuk yang lain yang sudah ditetapkan cara dan aturannya. Maka salah satu yang telah ditentukan caranya adalah kurban. Kurban itu adalah cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban ini secara mufradatnya qaruba yaqrabu kurbanan, yang maknanya mendekat. Tapi secara syara adalah bagaimana kita memotong hewan kurban pada waktu Idul Adha pada tanggal 10 Hijriah, 10 Zulhijjah, dan ditambah dengan 11, 12, 13. Bagi yang mampu memotongnya pada tanggal 10 Zulhijjah silakan. Bagi yang tidak mampu boleh tanggal 11, boleh tanggal 12, boleh tanggal 13. Nah, kita tidak akan sorot aspek secara teknis bagaimana cara motongnya, tapi yang kita sorot adalah apakah ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah harus berkorban? Faktanya iya. Ketika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah harus ada yang kita korbankan. Sebagian anak muda yang sedang pacaran pun dia harus mengorbankan waktunya untuk mengcall laki-lakinya ataupun perempuannya. Seorang suami ketika dia mencintai anak dan istrinya, dia harus mengorbankan tenaganya yang dia gunakan untuk mencari nafkah. Seorang pimpinan ketika dia berkorban, maka dia keluarkan waktunya, dia keluarkan fikirannya, dia keluarkan biayanya agar anggotanya, karyawannya bisa merasa nyaman ketika dia berada dalam naungannya. Maka tidak ada suatu dalam kehidupan ini, kalau kita ingin menunjukkan diri dekat dengan Allah harus ada yang kita korbankan. Termasuk hari ini. Kita duduk di sini mungkin setengah jam, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Apa yang kita korbankan? Perasaan kita. Mungkin ada aktivitas yang lain di luar. Mungkin kita punya agenda yang lain. Kita punya tugas yang lain. Tetapi akhirnya kita duduk di sini bagian daripada pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita ukur. Ketika kita mengorbankan sesuatu, bagaimana cara sesuatu itu kalau kita korbankan dia merasa nyaman dan Allah terima korban kita? Pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, lalu bersamaan dengan itu setelah diciptakan Adam, diciptakan Hawa. Lalu pada momen-momen itu sudah ada makhluk yang lain. Siapa makhluk yang lain itu? Adalah malaikat dan iblis. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat?
dan apa yang disuruh Allah kepada iblis, mereka disuruh sujud untuk kepada Adam. Tapi apa yang terjadi? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami mengatakan kepada malaikat untuk sujud dan termasuk iblis, maka semuanya sujud. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud tapi iblis tidak sujud. Apa alasan iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Dia merasa bahwa apa yang dia dapati dari Allah, bahwa zat ciptaannya terbuat dari api itu lebih tinggi dibandingkan zat yang diciptakan oleh Allah untuk Adam berupa tanah. Dia menyombongkan diri. Dia tak bisa mengorbankan dirinya, harus sujud kepada Adam. Maka iblis sudah pernah melihat syurga. Iblis sudah pernah menikmati fasilitas yang ada di dalam syurga. Tetapi dalam diri iblis ternyata masih tersimpan maknanya kesombongan. Nah, pertanyaan menarik kepada kita, ketika kita berbuat salah, lalu kita tanya, siapa yang menyebabkan engkau berbuat salah? Kita anggaplah yang menyebabkan aku berbuat salah adalah bisikan syaitan. Siapa dedengkot syaitan? Itu adalah iblis. Pertanyaannya, ketika iblis tidak hormat kepada Adam, siapa yang membisikkan iblis? Sementara iblis sendiri itu adalah petinggi dari seluruh syaitan yang ada di muka bumi ini. Ternyata makhluk selain malaikat, yaitu iblis yang dia tergolongan dari jin dan juga manusia, di dalam diri manusia dan juga jin itu sudah dilengkapi yang namanya hawa dan nafsu, keinginan dan dorongan. Dan keinginan dorongan inilah yang bisa menyebabkan orang bisa sombong dalam apa yang dia miliki. Maka pada momen tertentu Nabi Musa ketemu dengan iblis. Iblis bilang kepada Musa, "Wahai Musa, tolong sampaikan kepada Allah, aku ingin bertaubat kepadanya." Lalu Musa menyampaikan hal ini kepada Allah. Apa kata Allah? "Wahai Musa, iblis tidak akan pernah mau bertaubat kepadaku." Wahai Allah, bahwa iblis itu sudah betul-betul insaf. Iblis itu sudah betul-betul merasa bersalah dan dia ingin bertaubat. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa? Wahai Musa, kamu perintahkan iblis untuk pergi ke kuburan Nabi Adam dan suruh dia sujud ke kuburan Nabi Adam dalam bentuk penghormatan itu. Lalu disampaikanlah kepada iblis oleh Nabi Musa. Apa kata iblis kepada Nabi Musa? Wahai Musa, bagaimana mungkin aku harus sujud ke kuburan Nabi Adam? Karena ketika dia hidup pun aku tak mau. Itulah kesombongan yang payah untuk diungkit dan payah untuk dikeluarkan dari iblis. Dan masing-masing kita yang ada di sini punya bibit itu. Level kita lebih tinggi nampak sedikit. Level kita menengah ada sedikit. Bertambah harta sedikit, bertambah adanya. Bertambah jabatan sedikit, bertambah adanya. Maka dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, sombong itu dibagi 3. Ada yang disebut dengan Al-Kibru, ada yang disebut dengan Takabbur, ada yang disebut dengan Al-Istikbar. Kapan itu disebut dengan Al-Kibru? Al-Kibru ini pernah diucapkan oleh Rasulullah. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidaklah masuk surga orang yang ada dalam dirinya, dalam hatinya penyakit kibir. Kibir itu apa? Kibir itu adalah kesombongan yang dia tak mampu terlacak dari orang lain, hanya kita saja yang merasakannya. Bagaimana contohnya? Sederhana begini. Ada orang datang kepada kita. Karena kita orang yang banyak berinfak dan bersedekah. Lalu tetangga kita mengatakan, "Bapak hebat sekali.
Orang lain infaknya cuma 100.000, sementara bapak infaknya sampai 10 juta. Sang bapak mengatakan bahwa itu semua atas kehendak Allah. Secara lisan tak nampak dia sedang kibir, tapi dalam hatinya dia merasa bangga ada orang yang memberikan selamat sama dia, dan dia merasa bangga karena dialah yang paling banyak infaknya. Ada perasaan bangga ketika itu. Dalam waktu yang sama dia merendahkan orang lain, tapi tak terucapkan karena bahasanya seolah-olah dia sedang merendahkan dirinya. Ini yang disebut dengan al-kibir. Bahasa seringnya adalah ujub. Hebat abang ya. Abang istri abang 4, aku masih 1. Dan hebatnya dari 4 itu enggak ada yang berkelahi. Aku jangan ke-4, 1 pun setiap hari bertengkar aku. Pada saat itu kau belum tahu lagi nih abang kau ini. Nah itu sudah keluar. Tapi kalau umpamakan masih tersebut dalam hatinya, dia bilang, itu hanya kebetulan saja. Sama semuanya kita. Di saat itu kalau sudah punya penyakit seperti ini, susah obatnya. Kenapa susah obatnya? Orang lain tidak bisa menasihatin dia karena orang lain menganggap dia bukan orang sombong. Kesombongannya masih berbekam di dalam hatinya, enggak keluar. Dan kata Rasul, yang enggak keluar ini pun enggak masuk surga. Ini kita ngaji nih Bu, tiap bulan kita ngaji di sini. Lalu datang pulang ke rumah, dari mana Bu? Tiap hari ngaji nih. Hebat ibu ya. Kami saja yang dekat dengan masjid jarang ngaji. Ibu yang jauh dari rumah selalu ngaji. Ini kan karena saya punya waktu saja. Tapi dalam hatinya dia bangganya minta ampun dapat pujian seperti itu. Itu disebut dengan al-kibir. Maka waspadalah terhadap penyakit ini, karena dia letaknya tersembunyi dalam hati kita dan orang lain gak punya kesempatan mendeteksinya karena lisan kita selalu menutup-nutupinya. Itu yang pertama. Maka orang yang berkorban, ketika dia mengorbankan apa yang dia miliki di hadapan Allah, maka ini harus hilang penyakit ini. Karena ketika dia mengeluarkan penyakit ini, apapun yang dia korbankan, Allah tak sudi menerimanya. Kita buka hadis pertama dalam kitab Imam Nawawi, hadis Arba'in, terkait tentang innamal a'malu binniyat. Asbabul wurudnya cerita tentang innamal a'malu binniyat ini adalah ada orang yang hijrah yang karena Allah dan Rasulnya maka mereka mendapatkan fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Tapi ada orang yang hijrah karena wanita, dia tetap hijrah, tapi yang dia dapatkan wanita yang dia nikahi saja, tapi pada Allah dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka ada orang yang berkorban dengan segala hal yang dia miliki, lalu dia mendapatkan pujian dari orang, dia mendapatkan nama baik, dia mendapatkan prestise, dia mendapatkan kata-kata yang menyenangkan hati dia, tapi dalam pandangan Allah dia sudah tidak mendapatkan apa-apa. Maka kenapa calon-calon legislatif mengeluarkan uang banyak ketika dia tak dapat suara, akhirnya dia stres? Karena dia tidak butuh Allah, dia butuhnya suara masyarakat. Ketika tak dapat, maka akhirnya stres. Beda dengan orang yang dia mengeluarkan hartanya banyak-banyak, tapi untuk Allah dia tidak pernah merasa stres. Ada sebuah kisah, ada seorang laki-laki namanya Pak Trimo. Pak Trimo ini tinggalnya kalau tidak silap saya di Jawa Timur. Dia punya SPBU itu puluhan SPBU. Apa yang dia lakukan? Dia infakkan 12 SPBU kepada Muhammadiyah. 12 SPBU. Apalagi yang dia lakukan? Dia bangun masjid yang biaya masjidnya 4 atau 8 miliar. Dan dia sekaligus menjadi marbot masjidnya. Pertanyaannya, ketika dia mengeluarkan uang miliaran,
dia kasihkan cek resmi untuk Muhammadiyah dan organisasi yang lainnya. Apakah dia merasa kecal uangnya hilang begitu saja? Tidak, karena ketika itu dia berkorban dan dia bernegosiasi dengan Allah, dia berdagang dengan Allah. Sekalipun secara matematika uangnya berkurang, tapi secara hubungan batin ditambahkan oleh Allah keimanan dia, sehingga dia tidak merasa berat menjalani kehidupan ini. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, Idul Adha itu adalah salah satu manifestasi kita berkorban. Tapi sesungguhnya setiap hari kita sedang berkorban. Yang menariknya, tak semua orang yang berkorban itu karena Allah. Malah ada sebagian orang yang mengorbankan imannya untuk kepentingan dunia. Ini yang menjadi masalah sama kita. Maka ketika kita bicara tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melihat masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat itu cara kita membuktikan bahwa kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merusak masyarakat, tidak membantu mereka. Sekalipun ibadah malam kita setiap malam, sekalipun zikir kita dari mulai pagi, petang sampai malam, tetapi tetangga kita merasa tidak nyaman apa yang kita lakukan, maka itu pun tidak menjadi bagian daripada hamba Allah. Pernah satu momen diceritakan dalam kitab Qusasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Satu momen ada laki-laki yang dia dibangkitkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini dia punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Ketika dia dibangkitkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah, terjadi dialog antara Nabi Isa dengan dia. Nabi Isa bertanya, "Sudah berapa lama engkau berada di alam barzah?" Maka disampaikan oleh yang baru dibangkitkan tadi, "Aku sudah berada di alam barzah selama 70 tahun. Apa yang kau dapatkan selama di alam barzah?" "Aku mendapatkan nikmat dari Allah, tetapi juga aku mendapatkan teguran dari Allah. Hanya gara dosaku yang pernah aku lakukan di dunia." Apa dosa dia yang dilakukan di dunia? Ternyata dia dulu itu adalah tukang pikul kayu, membawa kayu. Dan kayu yang dibawanya bukan kayu dia, tapi adalah kayu pimpinannya, kayu bosnya. Satu ketika ada sampah makanan yang lengket di jarinya. Dia ambil serpihan kayu yang dia bawa tadi, lalu dia gunakan untuk membuang kotoran makanan. Itu pun dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kayu yang ditebang sembarangan dan kayu yang ditebang yang harusnya nggak boleh ditebang karena dia hutan lindung. Berapa banyak hisap Allah yang berlaku sama dia. Serpihan kayu saja menjadi bagian dihisap oleh Allah, apalagi sampai batangan gelondongan itu. Maka seseorang yang meyakini dirinya beriman kepada Allah, hilangkanlah penyakit yang kita sebut dengan al-kibir ini. Dan penyakit al-kibir ini yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Bagaimana caranya? Beristighfarlah kita. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, Rasulullah itu mengatakan, "Tubu ilallah wastaghfir, fa innahu atubu ilallah fi yaumin mi'a marrah." Bertaubatlah dan beristighfarlah, karena sesungguhnya aku dalam satu hari istighfar itu 100 kali. Rasul itu maksum, terjaga daripada dosa, tapi dia 100 kali istighfar dalam sehari. Sementara kita ini bukan nabi, bukan wali, istighfar kita belum tentu sebanyak itu. Maka pantaslah kalau kita ingin merasakan denyutnya iman itu, sering-seringlah kita menghidupkan perasaan batin kita, karena batin itu tidak akan pernah bisa membohongi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, pasti ada denyutnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang dia sudah tak mampu lagi menampung kata kibir ini tadi, maka keluarlah kata itu menjadi takabur.
Jadi kalau al-kibir tadi adalah perasaan dia itu lebih baik dibandingkan orang, tapi semakin banyak kata itu tersimpan, dia ibarat gunung yang akhirnya meledak. Ketika meledak itu yang disebut dengan takabur. Dia menyombongkan dirinya di waktu orang lain dia rendahkan. Lalu Syekh Muhammad Ramadan Buti, seorang ulama Suriah, dia punya kitab namanya Al-Hikam Atha'iyah. Dia mensyarah kitab Al-Hikam karangan Atha'illah. Apa yang dia katakan? Takabur itu atau sombong itu rukunnya dua. Menolak kebenaran dan mencaci orang, merendahkan orang lain. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu cukup disebutkan kita sedang sombong. Dan biasanya ini muncul dari atasan kepada bawahan. Bawahan itu ingin menyampaikan yang benar. Mungkin secara umur dia lebih rendah, secara jabatan sudah padang jelas, secara gaji sudah serendah, tapi dia menyampaikan kebenaran sama pimpinannya. Pimpinan tadi karena merasa dia lebih tinggi, gajinya lebih banyak, pamornya lebih besar, ketika dia mendengarkan hal itu bisa jadi dia tolak kebenaran itu, bahkan dihardinya dengan bahasa yang menyakitkan. Engkau ni tahu apa? Aku ni lebih lama hidup dibandingkan engkau. Itu saja sudah merupakan tanda dan indikator kita sedang takabur. Maka mengorbankan sesuatu yang kita miliki itu, apakah dalam bentuk penyembelihan hewan korban, apakah sapi, apakah kambing dan yang lainnya, secara lahiriah adalah tersembelihnya kambing tadi, tersembelihnya sapi itu, tapi secara makna batiniah tersembelihlah kesombongan kita itu. Makanya contoh-contoh yang kita sebutkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini telah dilakukan oleh ummah hari ini. Apa? Anak yatim diundang, diberikan santunan, itu salah satu upaya untuk mendegradasi kesombongan, dan salah satu upaya bahwa ketika kita menjadi hamba yang soleh, orang lain harus merasakan kesolehan itu. Pernah satu ketika seorang petani menanam mangga depan rumahnya. Ketika menanam mangga di depan rumahnya, sang istri bilang, "Bang, ini mangga sudah layak panen. Walaupun pohon yang enggak banyak, tapi buahnya manis-manis. Bisalah kita jual nanti di pekan." Kata sang petani, "Esoklah kita ambil ya." Nah, ketika malam harinya, entah bagaimana, ketika terbangun lagi di pagi harinya, sudah banyak mangga yang habis. Ternyata dicuri orang itu mangga. Sang petani tadi duduk di bawah pohon mangga sambil menatap sebagian mangga sudah hilang. Sang istri ngomel, "Tulah bang, kan sudah aku bilang petik semalam, petik juga tak abang petik-petik, sekarang dipetik orang lah itu. Nah, mumpung masih ada sisanya, cepat-cepat abang petik." Sang petani tadi, sang suami tidak berkomentar sedikit pun. Lalu ditanya, "Kenapa abang diam?" Abang diam ini bukan karena banyaknya mangga ini habis, tapi abang diam, abang berpikir kalau sempatlah tadi malam tu dia mengambil mangga, jatuh dia, bagaimanalah keadaannya itu. Jadi maksud abang, bisa jadi malam ni dia datang lagi, abang menyiapkan tangga untuk dia mudah naik ke atasnya. Jadi disiapkanlah tangga untuk persiapan pencuri datang. Ini petani yang aneh nih. Biasa disiapkan perangkap, kalau dia siapkan tangga. Nah, ketika disiapkan tangga, pada malam hari tiba, ternyata betul pencurinya datang lagi. Ketika mau manjat di pohon mangga, betapa terkejutnya dia. Ternyata di bawah pohon itu sudah disiapkan tangga dan tertulis, "Ini sudah saya siapkan tangga, hati-hati naiknya." Akhirnya dia merasa malu sendiri dengan dirinya, berhenti dia naik. Lalu dia
jumpai sang petani dan mengatakan, "Wahai bapak, aku minta maaf." "Kenapa engkau minta maaf? Sesungguhnya mengambil mangga bapak itu adalah saya." "Loh, lalu kenapa kamu enggak ambil mangga lagi? Saya sudah siapkan tangga." "Nah, karena tangga itulah aku malu, Pak. Biasanya di mana-mana aku mencuri, pasti orang akan membuat perangkap sama aku. Bapak lain pula. Bapak siapkan tangga." Karena sang bapak tadi ini tulus membantu orang ini tadi, akhirnya ketulusan itu membantu dan menarik orang yang hatinya keras menjadi lembut. Semenjak itu sang pencuri berhenti mencuri mangga siapapun dan mencuri barang siapapun, hanya karena ketulusan dari seorang petani tadi. Maka hamba yang soleh itu tidak bisa soleh sendiri. Dia harus bisa merasakan kesolehannya untuk tetangganya. Terdengar suara tangisan anak tetangganya, kejar. Apakah anak ini kelaparan atau bagaimana? Terdengar suara raungan orang tua yang ada di samping sebelah kirinya, kejar. Bisa jadi orang tua ini sedang sakit. Begitulah hamba-hamba yang soleh, sensitif dengan lingkungan sekitarnya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita merenungi kehidupan kita, makna syukur itu kalau kita buka kitab Maqaris Lughah, itu maknanya pujian yang karena kita sudah mendapatkan kebaikan, maka kita pantas menyebut dengan lafaz alhamdulillah kepada Allah karena kita selalu mendapatkan kebaikan. Tetapi para ulama juga punya pandangan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, bahwa makna syukur itu adalah membuka. Jadi orang yang dia rajin bersyukur, maka dibukakan oleh Allah nikmat-nikmat yang sebelumnya Allah tutup. Begitu juga ketika kita sedang memiliki harta, begitu juga kita mengorbankan apa yang kita miliki, lalu kita berikan kebaikan kepada masyarakat, maka pada saat itu Allah membuka pintu rezeki yang lain yang kita enggak duga-duga datangnya. Itu kalau kita berkorban, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, efeknya kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Pada kisah Nabi Musa diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qusasul Anbiya. Musa diperintahkan oleh Allah, "Wahai Musa, ada hambaku yang dia meninggal dunia. Laksanakan fardu kifayahnya. Dia itu waliku." Pada saat Nabi Musa mencari orang yang disebutkan oleh Allah wali tadi, maka akhirnya ketemulah laki-laki itu. Tetapi masyarakat ketika ditanya, "Kenalkah kalian dengan mayit itu?" "Oh, kami kenal dengan dia." Tapi dia bukan orang beriman. Dia itu bukan wali Allah. Dia itu selalu membeli minuman yang memabukkan. Nabi Musa heran. Allah katakan dia adalah wali Allah. Masyarakat kalau ditanya mengatakan dia bukan wali Allah. Akhirnya Musa ketemu dengan istri yang telah meninggal dunia ini. Terjadilah dialog. Apa dialog yang terjadi itu? Allah mengatakan kepadaku bahwa hamba yang meninggal dunia ini adalah walinya, tapi masyarakat mengatakan dia sering membeli minuman yang memabukkan. Apa betul begitu? Maka sang istri mengatakan, "Wahai Nabiullah, benar apa yang disampaikan masyarakat bahwa dia sering membeli minuman yang memabukkan, tetapi alasannya bukan untuk diminum. Ternyata di kampung itu sudah ada tradisi para pemuda sering mabuk-mabukan. Dia bukan seorang dai yang kuat, dia bukan tukang penceramah, tapi yang dia lakukan apa? Dia borong semua minuman yang ada di toko-toko minuman. Setelah dia borong semuanya, dia bumi hanguskan, dia kubur tanpa siapapun yang tahu niatnya itu kecuali Allah. Niatnya karena Allah. Kadang-kadang Bu, kita terjebak dengan perlakuan semata secara lahiriah, kita enggak tahu maksudnya.
Makanya kalau kita definisikan ikhlas itu tidak berhubungan bayar, tidak bayar. Ikhlas itu adalah pekerjaan batin. Ada yang tak mau dibayar tapi dia butuh pujian, dia juga tidak ikhlas. Ada yang dia sudah dibayar tapi dia ikhlas kepada Allah, sesungguhnya dialah yang ikhlas itu. Termasuk hari ini. Maka bagi bapak-bapak kita yang ada di sana, bagi abang-abang kita yang ada di sana, ketika kita duduk di sini dan kita ikhlas duduk di sini, walaupun sesaat saja kita duduk, walaupun dari banyak materi yang kita dengarkan belum tentu tertangkap semua, tapi ketika Allah izinkan ada hikmah yang lengket pada batin kita, itu dipilih oleh Allah kata mana yang bisa menghunjam perasaan kita. Ada momen begitu, kita dengarkan ceramah, banyak ceramah kita dengarkan, tapi ada satu momen ceramah dan ada satu kata di antara ribuan kata yang telah dia dengar, yang kata itu merubah penampilan batinnya. Tersadar dia, terinsaf dia. Pernah satu momen kita melaksanakan karantina Quran. Kebetulan yang mengikuti karantina itu para ustadz yang dia mengajar di pesantren-pesantren. Ketika kita adakan karantina Quran selama 3 bulan, lalu ada seorang ustadz yang dia menghafal Quran. Dan dia cepat kali menghafal Quran itu. Tapi ada satu momen ketika dia menghafal Quran, tak dapat ayat ini. Bolak-balik dia hafal, tak dapat. Sampai akhirnya dia curhat. Saya ini mau curhat, Pak. Ya, Pak, ada masalah apa? Saya ini bolak-balik menghafal ayat ini kok susah-susah sekali. Ditanya, coba dulu Bapak buka maksud daripada ayat ini apa. Ternyata ketika dibukalah maksud ayat ini apa, tafsirnya bagaimana, betapa terkejutnya dia. Ayat ini berbicara tentang kelebihan orang bangun tengah malam. Ternyata tersadar dia belakangan ini susah bangun tengah malam. Yang biasanya dia sering bangun tengah malam, tapi belakangan akhir-akhir ini begitu susah dia untuk meletakkan kakinya di sajadah. Insaf dia, lalu meneteslah air mata dia bahwa Allah sedang menasihatin dia dengan ayat ini. Ketika dia tersadar, dia menghafal balik, akhirnya lancarlah itu kembali. Maka ibu-ibu kita yang saya muliakan, abang-abang kita yang di sana dan ada saya yang ada di sini, kita semua kesempatan punya pengorbanan kepada Allah. Ketika kita mempunyai tenaga, silahkan kita berkorban dengan tenaga kita. Ustadz, saya tidak punya tenaga, tapi harta saya punya. Silakan berinfak, berkorban dengan harta kita. Ustadz, saya tidak punya tenaga, saya juga tidak punya harta, tapi saya punya pikiran. Silakan memberikan nasihat pada orang lain. Ustadz, saya tidak punya pikiran yang kuat, saya tidak bisa memberikan nasihat. Saya juga enggak punya harta, saya juga enggak punya tenaga. Paling tidak doakan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Tidak ada tempat dan masa kecuali pasti kita bisa berbuat kebaikan, termasuk hari ini. Dan kita doakan akreditasi ummah mendapatkan akreditasi yang terbaik. Dan ini merupakan amal jariyah dari almarhum Haji Agus Salim Sregar, ya Pak ya. Ini jariyah. Ketika kita meletakkan diri kita dengan tenaga, lalu dengan tenaga itu muncul akreditasinya. Selama akreditasi itu ada, selama itulah mengalir pahala kita. Bukankah itu jariyah untuk kita? Maka dalam momen kita pada pagi yang berbahagia ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu kesombongan orang yang berilmu itu apa? Ketika dia merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain, dan ketika dia merasa dia tak butuh mendengarkan kajian orang lain. Pada saat itulah dia sedang menyombongkan diri. Apa kesombongan orang kaya? Ketika kekayaannya bisa membelikan apapun, dan ketika orang miskin dia rendahkan. Disitulah letak kesombongannya. Apa kesombongan orang terkenal? Ketika dia merasa dengan dirinya terkenal dia bisa mendapatkan segala macam kemudahan. Dengan terkenalnya dia merendahkan orang-orang yang tidak dikenal dan tak perlu bersahabat dengan mereka.
Tetapi seorang hamba tidak melihat itu. Seorang hamba tidak melihat dalam pandangan manusia. Seorang hamba itu melihat hubungannya kepada Allah. Maka kata Al-Ghazali, salah satu karakter hati itu adalah latifah. Apa itu latifah? Lembut. Bagaimana bentuk lembutnya? Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita melihat ada kesusahan orang lain, di saat kita begitu mudah mendapatkan apapun, lalu tak sedikit pun perasaan kita tergerak untuk itu, maka periksalah batin kita. Mungkin batin kita sudah mulai mengeras. Ketika kita sering berjamaah bersama, tapi tidak ada satu ayat pun yang membuat hati kita tersentuh, maka waspadalah, bisa jadi hati kita sedang sakit. Maka untuk hal ini semua, dalam momen pengajian kita hari ini, perjalanan kita masih panjang, tapi batin kita jangan sampai mengeras. Karena ketika sudah mengeras dan berhadapan dengan Allah, apalagi yang tersisa ketika kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu ketika Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Umar bin Khattab. Ya Allah, tinggikanlah Islam dari Umar bin Khattab. Umar itu musuh nyata Rasulullah sebelum dia masuk Islam. Bahkan para sahabat Rasul itu saling berbicara tentang Umar yang dia belum Islam. Apa kata para sahabat? Umar itu akan masuk Islam setelah keledainya masuk Islam. Faktanya apa? Umar masuk Islam. Dan hari ini ketika kita mampu masuk dalam masjid, kita melaksanakan solat 5 waktu, kita mampu membeli hewan korban, jangan kita anggap bahwa ini merupakan tenaga dan fikiran kita. Ini adalah pemberian Allah. Karena ada satu momen, yang satu momen itu Allah tarik hidayah, itu selesai kita semuanya. Dari mana itu bisa kita jadikan contoh? Kita akan ceritakan satu contoh. Ini saya baca dalam kitab Al-Yatim tentang Sa'labah. Sa'labah itu hidup di zaman Rasulullah. Sa'labah itu adalah orang yang rajin beribadah, tapi cepat pulangnya. Sehingga pada satu momen dia minta kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong doakan aku mendapatkan harta. Rasul orang yang sangat paham. Dia adalah psikolog, dia paham bagaimana watak Sa'labah. Apa kata dia kepada Sa'labah? Wahai Sa'labah, bersabarlah engkau. Tapi tetap saja Sa'labah ngotot ingin minta didoakan agar diberikan kekayaan. Akhirnya Rasul mengizinkan itu walaupun sudah diberikan nasihat. Akhirnya Sa'labah mempunyai harta, dia punya gembalaan. Ketika dia punya harta dalam bentuk gembalaan, mulailah jamaahnya mulai tinggal. Dia sudah sering menjadi masbuk. Lama kelamaan Jumat pun dia tidak laksanakan lagi. Dan gembalaannya semakin banyak. Karena makin banyak gembalaannya, maka dibawalah gembalaannya di luar kota Madinah. Turunlah ayat perintah berzakat. Ketika turun ayat perintah berzakat, Rasul perintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mengambil zakat daripada Sa'labah. Ketika 2 orang sahabat menemui Sa'labah dan menyampaikan bahwa mereka mendapatkan amanah dari Rasulullah menerima zakat itu, apa kata Sa'labah? Adakah orang lain yang mau kalian ambil? Kalau ada ke sana dulu, habis itu ke sini. Lalu para sahabat itu pergi ke tempat yang lain. Setelah selesai mereka pergi kepada Sa'labah, tapi Sa'labah enggan memberikan zakatnya. Akhirnya 2 orang sahabat pulang ke Madinah melaporkan pada Rasulullah. Sebelum 2 orang ini melaporkan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah, celakalah Sa'labah. Turunlah ayat dalam surah At-Taubah surah ke-9 ayat 77. Fa'aqabahum difaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunah. Allah meneguhkan kemunafikan dalam hati mereka sampai bertemu dengan Allah.
Ayat ini ketika turun didengar oleh orang yang kenal dengan Sa'labah, bergegas mereka, dia ini pergi ke tempat Sa'labah sembari mengatakan, wahai Sa'labah, celakalah engkau, telah turun ayat yang berhubungan dengan engkau. Takut tadi Sa'labah. Ketika takut Sa'labah, dia menemui Rasulullah sambil mau bayar zakat. Apa kata Rasulullah? Wahai Sa'labah, Tuhanku sudah melarangku menerima zakat. Coba bayangkan itu, kita punya harta, tapi Allah enggak izinkan harta kita untuk sedekahkan. Lalu wafat Rasulullah, dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar juga demikian menolaknya. Pada masa Umar, Umar juga menolak. Sampai akhirnya pada masa Utsman, dia juga enggak sempat memberikan zakat itu. Dan akhirnya meninggal dunia. Tanpa sepeser pun harta dia masuk ke dalam Islam, masuk ke Baitullah, masuk ke dalam harta-harta Islam dan membantu orang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, Sa'labah sudah tidak ada, Rasul juga sudah wafat, tetapi kita bisa ambil hikmahnya hari ini. Ketika kita punya kelebihan harta, lalu harta kita tak ada orang yang mau minjam duit sama kita, pengemis pun enggan datang ke rumah kita. Kalau pengemis juga enggan datang ke rumah kita, orang yang hutang pun tak mau datang ke tempat kita. Pertanyaannya, apalah bedanya Sa'labah dengan kita? Tak diizinkan oleh Allah harta kita mengalir pada tempat yang baik. Tak diizinkan oleh Allah harta kita itu untuk melakukan infak, sedekah dan zakat. Maka sebelum itu terjadi dan sebelum hidayah itu tercerabut dalam iman kita, maka bila ada kesempatan, bantulah masyarakat, karena masyarakat yang kita bantu itu bagian daripada kesolehan sosial kita. Kesolehan sosial ini itu bisa melembutkan hati kita. Kesolehan sosial ini bisa melembutkan apa yang sebenarnya keras dalam diri kita. Maka Al-Ghazali menyebutkan salah satu karakter hati itu latifah, yang maknanya lembut. Kalau sudah lembut hatinya, menangis dia. Ketika melihat orang lain dalam keadaan lapar, dia sedang kenyang. Ketika sudah lembut hatinya, menangis dia. Ketika orang lain tidak punya apapun, sementara dia punya apapun. Tapi bukan hanya menangis saja, tapi harus ada yang dia korbankan untuk membantu orang lain. Ini sebelum saya lanjutkan, sampai jam berapa ini Pak? Cukup ya? Cukup Bang. Oh, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, simpulan dari kita hari ini pertama adalah, bagi kita yang bisa berkorban maka berkorbanlah. Kalau masa bulan ini kita disuruh berkorban untuk memotong hewan kurban karena Idul Adha, tapi yakinlah bahwa sesungguhnya ini hanya satu contoh ibadah kita. Masih banyak pengorbanan yang lain. Jangan takut, karena sesungguhnya harta itu semuanya milik Allah. Allah yang akan menggandakan dan Allah akan menghibur kita. Kalau Allah sudah menghibur kita, maka tidak ada kesedihan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang beriman itu tidak akan takut dan tidak akan sedih, karena innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Mudah-mudahan kajian yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat saya, para bapak-bapak, para mahasiswa dan yang lain-lainnya, dan ibu-ibuku yang ada hari ini, yakinlah serendah apapun prestise kita di masyarakat, sekecil apapun harta kita yang kita miliki, kita pasti bisa berkorban karena Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan kita kepada Allah, dan juga itu bagian daripada kesalahan sosial kita dalam berinteraksi bersama masyarakat. Akhirul kalam billahi fisabil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.